Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Hakim di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas materi tentang eh, dinamika dan keseimbangan mendengar pada subpokok bahasan momen gaya ya. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum mensupport channel ini dengan subscribe, silahkan di subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat ke orang banyak. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Oke, kita buka pertemuan kita pada kali ini dengan sama-sama berdoa dan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang momen gaya ya. Momen gaya. Nah, kira-kira momen gaya itu apa ya? Nah, momen gaya itu sendiri adalah sebenarnya konsep dari dinamika rotasi ya, yaitu gaya yang menyebabkan benda bergerak. Nah, benda berputar. Nah, jadi setiap benda yang dikenai gaya dan berputar, maka itu disebut dengan momen gaya. Nah, salah satu dari aplikasinya, misalkan ketika kita ke bengkel dan montirnya itu ingin membuka skrup baik itu ban, biasanya menggunakan kunci ya. Ada kunci Inggris atau kunci T segala macam dan kunci Y segala macamnya ya. Kunci kaki 3 ya banyak jenisnya ya. Intinya dia memberikan gaya ke skrup tersebut sehingga skrup itu bisa berputar seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan juga biasanya di mobil-mobil besar itu kan untuk membuka skrupnya itu kan dia butuh tenaga yang besar ya. Nah, untuk menyingkapinya biasanya ditambahin dipanjangin lengan kuncinya tersebut agar memberikan momen gaya yang lebih besar ke skrup tersebut ya. Itu salah satu sebenarnya aplikasi dari konsep momen gaya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tadi momen gaya tersebutlah gaya yang menyebabkan benda itu berputar ya. Misalkan saya punya sebuah batang di sini. Nah, saya punya sebuah batang. Nah, di sini batangnya ada poros. Nah, ini yang titik ini porosnya ya. Ini adalah poros. Nah, misalkan saya beri gaya di sini. Ada gaya F, ada juga di sini misalkan anggaplah di sini miring. Saya beri juga gayanya F sebesar F ya. Terus saya juga beri gaya di sini ya, sebesar F juga, dan saya juga beri gaya di sini sebesar F juga ya. Nah, ini anggap gaya 1, gaya kedua, gaya ketiga, dan gaya keempat. Apakah semua gaya ini dapat memberikan batang tersebut menjadi berputar atau menyebabkan benda ini berputar? Tentu tidak ya. Ada beberapa syarat agar momen gaya itu ada gaya itu disebut dengan momen gaya ya. Nah, di sini coba kita perhatikan di sini. Ini ada, kalau dia kemiringan di sini pasti ada tetanya ya, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini. Kalau di gaya yang pertama didorong ke sini, maka otomatis dia akan bisa berputar nggak? Pastinya berputar searah jarum jam seperti ini ya. Kalau di F2 didorong ke arah sumbu porosnya atau porosnya, kira-kira benda ini berputar nggak? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena dia persis menuju poros. Nanti kita jelaskan seperti itu. Kemudian kalau di F3 ini kalau kita dorong, kira-kira dia berputar enggak? Pastinya berputar ya. Nanti dia akan berputarnya seperti ini ya, berlawanan arah jarum jam seperti itu ya. Kalau yang F1 nanti dia berputarnya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau yang F4 ini kira-kira atau gaya yang keempat ini didorong persis di porosnya, apakah benda tersebut akan berputar? Tentu jawabannya tidak akan berputar seperti itu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Artinya sebenarnya setiap gaya yang didorong persis di porosnya atau menuju porosnya, maka benda tersebut tidak akan pernah berputar. Jadi perlu diperhatikan bahwa tidak semua gaya yang diberikan ke sebuah objek atau benda itu menyebabkan benda itu berputar, tergantung kondisinya seperti itu ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tinggalkan aja di kolom komentar. Oke, kita langsung aja bahas seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan beberapa benda di sini ya, itu ada yang menyebabkan benda itu berputar, ada juga yang berputar, dan ada juga gaya yang dengan kemiringan tertentu dan dengan besar sudut tertentu pula seperti itu ya. Oke, saya akan coba gambarkan juga gambar yang baru di sini. Saya gambarkan gambar yang baru ya. Nah, saya akan coba jelaskan lagi ya, nanti kita akan menentukan cari persamaannya ya. Oke, saya akan gambarkan dua gaya di sini ya, sama prinsipnya. Ini F1 dan anggaplah di sini itu nilainya adalah F2. Nah, ini adalah porosnya ya, ini adalah poros. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan dari momen gaya itu sendiri. Nah, seperti apa sih persamaannya? Sebelumnya kita akan menentukan dulu bahwa simbol momen gaya itu sendiri adalah tuh ya, mirip huruf H yang di huruf hijaiyah ya. Oke, nah kita ketahui dulu bahwa nanti semakin panjang, semakin jauh jaraknya terhadap to itu akan semakin besar. Pertama nih syaratnya, akan semakin besar jika gaya yang diberikannya juga jika gayanya besar atau berbanding lurus ya. Dan semakin jauh dari titik pusat porosnya, maka to ini juga akan semakin besar pula. Nah, istilahnya apa? Nah, istilahnya adalah panjang lengannya atau yang kita sebut dengan simbolnya adalah di sini adalah R. Misalkan jarak antara poros ke titik 2-nya ini, nah, itu kita anggap R2-nya ya, atau panjang lengan terhadap gaya yang kedua. Sedangkan kalau yang ini dari titik F1 dengan sudut kemiringan tertentu, ini juga dia memiliki panjang lengan sebesar R pula, kita anggap R2 ya. Ini jaraknya ya, dari sini seperti itu. Nah, untuk persamaan sendiri sebenarnya dia adalah simpel, bahwa to itu sama dengan R kali silang dengan F. Kenapa silang? Nah, karena prinsipnya seperti ini ya. Yang menyebabkan benda itu berputar adalah sebenarnya nanti yang semua gaya yang arahnya sumbu Y seperti itu ya. Nanti kalau belajar di trigonometri pasti paham seperti ini ya. Silahkan ditanyakan ke gurunya konsep dari trigonometri itu sendiri seperti itu. Oke, kalau kita jabarkan lagi bahwa to itu yang dengan R kali F dikali dengan sin theta. Nah, kenapa sin theta? Sebenarnya prinsipnya nanti di trigonometri itu sendiri. Karena yang menyebabkan benda itu berputar itu adalah semua gaya yang arahnya sumbu Y. Kalau kita perhatikan di gambar pertama ini kan, kalau dia miring seperti ini kan pasti ada gaya yang seperti ini arahnya ke sini kan. Nah, ini Fx-nya, dan ada juga arah Fy-nya. Nah, gaya manakah yang menyebabkan ini berputar, yaitu apakah gaya yang arah sumbu X atau arah sumbu Y? Tentunya adalah arah sumbu Y ya. Nah, kalau kita perhatikan dari sudutnya nanti ketemu persamaan yang mengacu pada prinsip dasar dari trigonometri, yaitu menggunakan sin seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sudah mengetahui persamaan dasar dari momen gaya ya. Nah, kalau dia gayanya lebih dari satu, misalkan ini contohnya 2 ya, nanti kita akan menggunakan sigma ya. Sigma to sama dengan sigma R dikali dengan F dikali dengan sin theta. Nah, bagi gaya yang arahnya tegak lurus terhadap batang tersebut, sebenarnya sinnya tidak perlu dimasukkan ya. Nanti karena sin 90 itu sama dengan 1, kecuali nanti gayanya itu tidak tegak lurus, maka sinnya wajib dimasukkan biar nanti ketahuan hasilnya apakah dia nanti bernilai positif atau negatif seperti itu. Oke, prinsip dasar yang ketiga adalah, ini kan prinsip dasar yang pertama udah, konsep dasar yang kedua sudah, sedangkan prinsip yang kedua nanti nilai F-nya itu atau nilai gayanya itu bisa bertanda positif, bisa juga bertanda negatif. Nah, ini tergantung kesepakatan. Nah,
Misalkan kalau di buku dituliskan bahwa kalau benda gaya yang menyebabkan benda itu berputar itu berlawanan arah jarum jam, maka diberi F-nya positif. Sedangkan kalau dia searah jarum jam, maka dia diberi tanda negatif. Nah, terserah maunya seperti itu atau ini. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan konsep kalau dia searah jarum jam, maka nanti nilai F-nya itu sama dengan positif. Kalau dia searah jarum jam, maka nanti maksudnya gimana sih kalau searah jarum jam ya? Misalkan kita dorong gaya F ini, yang ketiga ini, kita dorong ke atas, itu searah apa berlawanan? Tentunya searah ya, berlawanan kan? Tentunya berlawanan kan? Maka itu nanti F-nya diberi tanda negatif. Seperti kalau kita pakai kesepakatan ini. Kalau pakai kesepakatan yang berbeda, sebenarnya intinya sama aja. Nanti sebenarnya menentukan hasil akhirnya apakah dia searah atau berlawanan. Prinsipnya sama saja seperti itu ya. Yang penting kesepakatan awalnya itu yang dipakai diterapkan untuk mencari hasilnya seperti itu ya. Nah, itu ya, paham ya. Nah, kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka nilai F-nya nanti diberi tanda negatif. Ini untuk yang berlawanan arah jarum jam. Ingat ya, ini hanya kesepakatan aja. Apakah mau menggunakan prinsip yang searah itu positif atau yang searah itu negatif atau sebaliknya seperti itu. Intinya sama saja seperti itu. Oke, itu ya prinsip dasar dari momen gaya ya. Nah, sekarang kita akan coba buat contoh soal ya sedikit ya untuk sebagai pemantapan kita memahami konsep momen gaya seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan buat contoh soal, example soal. Saya punya sebuah batang di sini. Panjangnya ini adalah 2 meter ya. Nah, di sini dia ada titik poros A. Kemudian di sini ada juga titik B. B itu adalah pusat masanya atau titik pusatnya. Nah, di titik A ini sebagai poros. Kemudian di titik yang B ini anggap kita titik B ya. Titik B. Titik B ini diberi gaya sebesar F-nya itu sebesar 30 Newton dengan kemiringan misalkan 30 derajat. Nah, sedangkan di titik C saya buat tegak lurus. Ini titik C ya dengan gaya sebesar 20 Newton. Nah, pertanyaannya tentukanlah besar momen momen gaya di titik A seperti itu ya. Nah, prinsip dasarnya kita akan menggunakan persamaan yang ini seperti itu ya. Oke, coba kita langsung jawab di sini aja ya. Nah, kita akan menjawab di sini. Pertama kita gunakan prinsip ini dulu ya. Hal yang pertama sebenarnya agar lebih mudah kita tentukan dulu nilai R dan nilai F-nya ya. R di B itu nilainya berapa? Jawabannya adalah 1 meter ya. Ingat R di sini adalah jarak antara jarak antara titik poros ke gaya ya. R itu sendiri adalah jarak titik poros ke gayanya dan satuannya meter ya, seperti itu ya. Satuan internasionalnya meter ya. Kemudian F itu kan gayanya ya. Nah, sekarang nilai FB-nya. FB nilainya kan 30. Nah, sekarang itu kita tentuin dulu apakah dia positif atau negatif kalau kita pakai kesepakatan yang awal yang ini ya. Kalau kita pakai kesepakatan yang ini. Oke, sekarang kita tentuin dulu. Kalau ada sebuah batang saya dorong ke sini, nanti putarannya kemana? Putarannya adalah ke sini ya. Artinya dia searah jarum jam. Nah, maka ini diberi tanda positif ya. Oke, nggak perlu ditulis ya. Sekarang RC-nya berapa? Dari jarak poros ke titik C-nya itu adalah 2 meter ya. Maka FC-nya di sini kalau kita beri gaya di sini dan didorong arahnya ke atas, kemana arah putarannya? Pasti arahnya ke sana ya. Maka nanti FC-nya diberi tanda negatif yaitu min 20 Newton ya. Nanti kita biar nanti gampang memasukkannya ke persamaan seperti itu ya. Kita langsung masukkan aja ke persamaannya. Oke.
sigma tau sama dengan sigma R kali F kali sin theta. Oke, sekarang kita masukkan. FB nya itu kan miring ya, nanti menggunakan sin ya. Sekarang FC nya itu tidak miring ya, langsung aja kita tidak perlu menggunakan nilai sudut yang sinnya ya. Oke, jawabannya adalah RB dikali dengan FB dikali dengan sin theta ditambah dengan RC dikali dengan FC. FC nya nggak perlu pakai sin ya, karena tegak lurus ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut hitung. RB nya itu 1 meter, kemudian FB nya itu 30 Newton dikali dengan sin 30 berapa, setengah, ditambah dengan, nah hati-hati, nilai F di C nya itu kan negatif ya, nanti dimasukkan negatif ya. RC nya 2 meter dikali dengan min 20, seperti itu. Harus perhatikan dengan konsep dari searah dan berlawanannya ya, seperti itu. Kemudian 1 kali 30 jawabannya adalah 30 kali setengah, maka ini 15. 2 dikali dengan min 20 hasilnya berapa? Min 40. Nah 15 dikurang 40 hasilnya berapa? Min 25. Min 25. Kenapa 2 Newton? Satuannya Newton meter ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan awal bahwa yang nilainya negatif itu berarti dia berlawanan arah jarum jam, maka momen gayanya itu sebesar 25 Newton, sebesar 25 Newton. Nah, maka nilai T-nya itu adalah 25 Newton meter berlawanan arah jarum jam. Nanti kalau di soal biasanya min dan plus itu tidak ditulis, tapi yang ditulis adalah searah atau berlawanan, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, untuk materi momen gaya hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.